Oke, baik. Kita mulai kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Jadi perkuliahan kita ini akan saya record ya, akan saya rekam. Jadi bagi peserta yang tidak setuju, untuk biasanya di layar saudara itu ada persetujuan apakah Anda setuju untuk direkam atau tidak. Kalau tidak, Anda otomatis terlempar ya. Jadi jangan protes ke saya kalau tiba-tiba terlempar. Jadi seharusnya Anda jawab iya saja karena nama perkuliahannya harus saya rekam sebagai bukti bahwa saya sudah mengadakan perkuliahan ya. Oke, kalau gitu kita mulai. Jadi ini kamera saya off-kan dulu karena kebetulan biar beban komputernya tidak terlalu berat. Semoga lancar nih ya. Oke. Jadi kuliah kita setelah selesai UTS ini adalah tentang menghitung kinerja. Kinerja apa saja yang dihitung itu di manual kapasitas jalan itu bisa Anda lihat ya. Di kemarin kita sudah ini ya, jalan perkotaan sudah, jalan luar kota juga sudah ya. Lalu simpang tak bersinyal juga sudah. Sekarang kita akan menginjak ke ini simpang bersinyal. Paling mudah untuk kaji itu adalah menghitung ini jalan perkotaan dan jalan luar kota. Lalu yang paling susah itu menentukan kinerja dari simpang bersinyal. Oleh karena itu minggu kemarin sudah saya bahas sedikit tentang simpang tak bersinyal. Oke, kita lanjutkan. Apa kita perlu menghitung itu kinerjanya? Karena kan infrastruktur yang dibangun itu perlu kita hitung. Jadi kita ada yang namanya manual kapasitas jalan, ada yang namanya spesifikasi bahan dan mutu jalan itu ya. Kenapa? Karena uang kita kan terbatas. Misalkan uang kita tidak terbatas pun kebutuhan kita juga banyak. Sehingga kita kan harus menentukan kalau kita mengambil keputusan tentang sesuatu, kita mengeluarkan uang itu sesuai dengan kualitas yang kita terima. Jadi kalau memang Anda punya uang yang sangat tidak terbatas, dia monggo mawon ini pakai. Nggak usah pakai ini sudah. Langsung berjalannya Anda bangun pakai aspal yang sangat tebal gitu ya. Atau lebar-lebar jalannya itu enggak masalah, tapi yang jadi masalah karena sumber daya keuangan itu terbatas. Sama seperti saudara mungkin kebetulan kalau saudara kan yang dari luar kota ini tidak kos ya. Kalau kos itu sudah mulai mikir. Kenapa? Karena uang dari orang tua misalnya dikasih mingguan, cukup seminggu. Kan harus mulai ini, uangnya diatur nih, mana biar cukup seminggu. Kalau saya dulu hanya dikirim 1 bulan sekali. Zaman dulu saya kuliah itu masih kirimannya berapa ya? Izin ya. Ya. Izin masuk Pak. Kenapa? Izin mau keluar Pak. Ketika nyampe di kampus nanti mau masuk lagi Pak. Soalnya ada praktikum Pak.
Ada praktikum. Iya, Miktan, Pak. Nanti ketika nyampe di kampus mau masuk lagi, Pak. Oh gitu, iya sudah, silakan. Izin keluar ya, Pak? Boleh, Pak? Ya nggak usah keluar, langsung aja dibawa HP-nya kan. Nggak tahu saya saudara sedang di mana atau di mana. Oh, thank you, Pak. Nanti daripada nggak bisa masuk. Soalnya nggak punya paketan, Pak. Kayak apa? Pakai Pakai wifi wifi ya. kalau di kontrakan, Pak. Ya kan nanti nyambung sendiri nanti. Langsung cepat. Nanti kalau misalnya keluar, kan saudara keluar dari wifi itu keluar sendiri biasanya. Terus nanti begitu nyambung wifi baru, langsung masuk lagi. Nggih, Pak. Iya, Saporana, Pak. iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita balik lagi ya di sini. Kalau simpang, itu pertama kita tahu kalau di simpang bersinyal atau istilahnya sekarang itu APIL. APILL. Simpang dengan alat pengatur isyarat lalu lintas. Itu ada beberapa konflik kalau di simpang ya. Ini dipetakan. Kalau misalnya kita jalannya di kiri, ini mau terus, belok kiri atau belok kanan. Ada yang namanya konflik utama, ada yang namanya konflik kedua. Konflik utama ini konflik yang paling bisa ini kalau terjadi itu bikin macet atau paling enggak bisa bikin kecelakaan kalau lalai ya. Jadi ini yang pertama kita lihat ini adalah orang menyeberang ya. Hingga di mulut pendekat itu biasanya kan ada zebra cross. Zebra cross tahu ya, yang untuk nyeberang jalan. Ya, ini orang yang menyeberang ini konfliknya konflik utama dengan kendaraan yang lepas dari lampu merah ataupun yang masuk dari pendekat yang lain. Lalu konflik yang berikutnya yang utama ini belok kanan. Di setiap kita belok kanan itu pasti akan berkonflik dengan yang dari ini ya. Karena kan bila tidak diperhatikan ini fatal. Dinamakan kecelakaan fatal itu meninggal ya. Fatal itu meninggal. Jadi bagi yang suka main Mortal Kombat itu kan fatality, nah, kan orangnya kan mati itu. Nah, jadi kecelakaan fatal berarti orangnya meninggal. Lalu yang konflik berikutnya ini kalau kita terus ya, kita keluar dari sini terus lalu bertemu dengan yang dari ini samping dan dari samping, semuanya konflik utama. Jadi konflik utama itu ya. Untuk yang dari sini juga sama ya, ini belok kanan, lalu dia bertemu dari yang samping kiri, samping kanan ya. Lalu dengan penyeberang jalan. Selain itu, konfliknya itu adalah konflik kedua. Sehingga ketika saudara merancang lampu merah itu, usahakan untuk menghindari konflik-konflik utama. Ini pengantar saja ya, pengantar saja. Lalu yang berikutnya ada yang namanya lampu sinyal ya, lampu sinyal. Kalau kita tadi lihat ini adalah simpang 4, maka kalau kita terapkan lampu hijaunya itu bagi pendekat yang timur barat sama hijaunya dan utara selatan sama hijaunya, maka ketika hijau utara selatan itu dinamakan satu fase. Fase A itu adalah yang pendekat utara dan selatan hijau. Ini saudara bisa lihat ketika hijau kan jalan yang lurus, belok kiri, dan belok kanan. Lalu yang ini lurus juga, yang dari utara,
belok kiri dan belok kanan. Kita lihat ini tidak ada konflik ya, konflik utamanya tidak ada. Belok kanan, konflik utamanya tidak ada, karena yang simpang barat dan timur, maksud saya pendekat barat dan timur masih merah. Sehingga maksudnya tercapai ya, konflik utama dihindari. Lalu yang bertemu dengan kendaraan yang lurus dari barat dan timur juga tidak ada, karena masih merah lampunya. Oke, semua sudah jalan, lampu hijaunya habis ya. Lampu hijaunya mati habis, itulah dinamakan akhir dari fase A. Kita akhir fase A, itu nanti semua pendekat akan mendapatkan warna lampu merah semua. Jadi kondisinya itu namanya all red ya. All red itu artinya semua merah. Biasanya kondisi all red itu hanya 1 detik. Ketika fase A berakhir, merah kan? Dari semua pendekat itu merah semua. Itu hanya 1 detik. Lalu setelah itu fase B dimulai. 1 detik kemudian fase B dimulai. Yang pendekat utara dan selatan tetap merah. Gantian sekarang ya. Ganti fase B. Sama juga kita lihat dengan yang fase A. Konflik utama sudah dikurangi secara signifikan ya. Tidak ada juga. Yang ada ini hanya konflik sekunder antara yang belok kanan dan belok kanan. Sama ini tadi yang belok kanan dan belok kanan itu konflik sekunder. Lalu biasanya kondisi fase itu nanti setelah fase B itu akan balik lagi ke fase A. Demikian terus ya. Kalau fase A selesai, balik lagi ke fase B. Dan di antara dua fase itu ada kondisi yang namanya all red. Oke, jadi ketika fase A dimulai hingga selesainya fase B, itu yang dinamakan dengan satu siklus. Ya, jadi balik lagi ke fase awal itu namanya satu siklus. Kita perbesar lagi. Di sini kalau kita gambarkan dalam diagram itu akan terlihat ini ya, waktu siklus misalnya, waktu siklus 1 siklus. Jadi kalau kita melihatnya dari pendekat di utara dan selatan, maka ini akan terlihat hijau ya. Karena dia kan memang waktunya hijau. Lalu dia amber dan all red. Lalu dia merah kan. Ketika merah, kemudian dia hijau lagi. Jadi kalau kita melihat dari satu sisi pendekat. Lalu kalau yang di atas ini pendekat yang ini, yang fase satunya. Ini tadi fase A ya. Merah. Merah. Sementara yang fase B hijau. Jadi seperti itu. Untuk penghitungan waktu berjalannya itu sama. Jadi ini detik ke 0 sampai dengan detik ke berapa ya. Siklus itu berapa detik mainnya. Sehingga bisa kita lihat bahwa ada suatu kondisi di mana semua itu lampu merah. Ini. Pada detik yang sama semuanya kan lampu merah. Kalau Anda tarik garis bawah. Nah, lamanya itu 1 detik. Jadi tidak boleh lebih dari 1 detik. Kenapa? Karena ada yang 2 detik Pak di lapangan gitu ya. Ada yang 3 detik gitu. Ada yang iya, jadi kalau all red itu 1 detik. Nanti tambahannya yang lain kalau misalnya totalnya 3 detik itu ada lampu kuning. Jadi amber di sini ya. Amber itu sisanya waktunya. Kalau 3 detik berarti ambernya 2 detik, lampu all red-nya 1 detik. Ini sama ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai ini?
Jadi masih filosofisnya, filosofi. Kalau ini adalah cara pengaturan fase dalam satu siklus. Jadi ada macam-macam caranya ngatur fase ya. Bisa semua itu jalan ketika lampu hijau, seperti yang contoh yang tadi ya. Di ini arah timur semua jalan, baik yang belok kiri, yang terus maupun belok kanan, arah timur. Ketika fase yang kedua juga begitu, semua jalan. Atau kita jadikan satu siklus itu 3 fase. Seperti ini, arah timur jalan semua ya. Belok kiri, lurus, dan belok kanan. Yang timur juga gitu. Kalau yang fase kedua, ini semua jalan juga. Belok kiri, lurus, kanan. Yang utara juga gitu. Ketika selesai, dia tidak balik ke sini, tapi yang ini diteruskan. Yang dari utara diteruskan, dia hijau, masih hijau. Sementara yang selatan sudah merah. Jadi fase itu bisa macam-macam. Jadi ini bisa sudah lihat di sini nanti ya. Yang ini juga begitu sama. Yang ini pengaturannya jadi 4 fase. Pengaturan jadi 4 fase. Pengaturannya pun juga bisa macam-macam. Semua jalan seperti biasanya yang Anda temui di lampu merah. Ini yang bawah ini ya, semua jalan. Belok kiri, lurus, dan belok kanan, lalu gantian ke pendekat yang lain. Pendekat lain berikutnya, ke pendekat berikutnya, sampai balik lagi ke pendekat yang awal itu tadi. Kemudian, kalau arah berjalannya itu searah jarum jam atau berlawanan. Ada yang bisa mengamati? Ada yang pernah mengamati? Lampu merah, satu fasenya itu hijaunya arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Searah, Pak. Searah ya, kalau biasanya ya. Ya. Jadi seharusnya kalau mengatur lalu lintas, kalau di Indonesia itu berlawanan arah seharusnya. Kenapa? Karena tujuannya itu tadi, menghindari konflik utama. Contoh ya, misalnya yang pertama itu kita taruh yang mana ya? Ini barat ya, berarti barat hijau. Tapi ini kebetulan yang hijau berikutnya timur. Silang dulu. Enggak, kita pakai yang ini. Setelah barat itu selatan. Setelah barat, selatan, lalu timur, lalu utara. Kenapa seperti itu? Karena ini, kalau kendaraan, kan ada yang belok kanan ya, konflik utamanya tadi. Jadi ketika dia belok kanan, ini dia terlihat kendaraan yang terakhir. Karena biasanya kan lampu hijau kan berapa detik gitu ya. Kalau yang pertama nggak ada masalah. Ketika baru terakhir, biasanya seperti saudara-saudara ini ya, sudah tahu bahwa ketika lampu kuning itu masih ada waktu 3 detik untuk nyolong-nyolong gitu. Sehingga kan digetno pisan, hijau, kuning, digetno pisan. Karena tahu masih alright. Nah itu yang sisa terakhir. Kalau langsung yang dari barat terus utara, maka yang belok ke sini ini akan tidak nampak oleh yang dari barat, dari utara ya. Tapi kalau yang setelah barat terus selatan, maka kendaraan terakhir kalau yang belok kanan
maka dia masih akan terlihat, sehingga akan ditunggu oleh yang berangkat dari selatan. Seperti itu. Jadi tujuannya apakah dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, itu tujuannya menyelamatkan kendaraan terakhir yang melalui lampu hijau di satu mendekat. Itu nanti jadi pertimbangan saudara untuk menentukan arahnya ya, yang mana yang paling sesuai dengan ini rancangan saudara. Itu tadi tentang fase, tentang siklus, lalu ada juga pengaturan tentang konflik utama, konflik sekunder. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, jadi itu tadi adalah filosofinya ya. Jadi karena kita pakai sinyal, jadi kalau bisa karena kita menggunakan teknologi, maka kita harus memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Untuk bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita perlu tahu filosofinya atau dasar pola berpikirnya. Itu tadi dasar pola berpikirnya. Misalkan nanti saudara lupa dengan prinsip-prinsip dasar atau filosofinya itu tadi, bisa baca sendiri di MKCI atau nanti lihat rekaman saya ya. Tapi ini belum saya share di YouTube. Belum saya share di YouTube. Untuk rekayasa lalu lintas belum ada ya. Baru satu materi di sana. Teman, kalau materi semester depan itu sudah ada rekayasa geometrik jalan raya, terus lapangan terbang, manajemen transport, ya ada sudah semua. Jadi untuk yang ini belum sempat kita share. Oke, berikutnya sama ya dengan simpang tak bersinyal, bahwa kinerjanya itu ada 3. Masih ingat simpang tak bersinyal kemarin kinerjanya apa saja? Ya, masuk sudah lupa. Silakan yang mau Nah, saya stop sharing dulu ya. Tunjuk tangan coba yang ini. Ya kan, tunjuk tangan yang bisa jawab. Kinerja simpang ya. Apa saja? Ada 3 kemarin. Nah, ya, jadi kinerja simpang itu adalah derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian ya. Jadi 3 itu. Jadi, kita ngomong simpangnya bagus itu bila derajat kejenuhannya jauh di bawah 0,85 dan peluang antriannya itu di bawah 50% dan tundaannya itu tidak lebih dari 30 detik per SMP ya. Jadi kalau lebih dari itu biasanya simpangnya sudah mulai macet. Entah dengan pengaturan sinyal atau tidak. Untuk bisa menghitung kinerja itu tadi, kita perlu
yang namanya parameter. Ini sama ya, kita parameternya pakai geometri. Cuman ini bedanya kalau di simpang itu geometrinya macam-macam. Jadi kadang ada yang menggunakan ini ya, pulau seperti ini untuk membedakan bagi yang belok kanan. Sehingga kemudian nanti kalau saudara menghitung itu lebar pendekat, itu saudara hitung berdasarkan lebar pendekat yang aktif. Biasanya kalau dibikinkan pulau seperti ini dia punya waktu hijau sendiri biasanya untuk yang belok kanan. Kenapa? Karena belok kanan itu adalah konflik utama. Sehingga kalau dia dipisahkan seperti ini, maka biasanya ini lebar pendekat sendiri karena dia punya fase sendiri. Contohnya seperti ini. Fase A itu ini ya, utara selatan jalan. Tapi yang ini yang belok kanan masih merah. Jadi ini kalau tandanya jalan itu panah. Di fase A itu panah, ini jalan. Terus yang belok kiri ini dia belok kiri jalan terus. LTOR ya. Istilahnya LTOR, left. Bentar. LTOR. Sorry. Ini ya, LTOR. LTOR. Di left turn on right. Jadi dia punya hak untuk belok kiri. Left turn on right. Jadi dia tidak ikut sinyal ya, tidak ikut sinyal. Kita balik sini. Lalu fase berikutnya ini belok kanan yang jalan. Ya, dari utara dan selatan belok kanan yang jalan semuanya merah. Yang lain merah. Ini kelihatannya. Ini ada garis terus ada palangnya, berarti dia merah. Lalu fase yang ketiga ini arah timur jalan. Nah, jadi kalau kita ngomong satu siklus itu fasenya bagaimana itu bisa bervariasi. Jadi inilah yang membedakan traffic engineer satu dengan yang lain. Jadi kejelian saudara untuk memahami filosofinya itu seperti apa. Itu tentang geometri. Kalau arus lalu lintas yang Anda survei sama seperti di simpang tak bersinyal, Anda harus survei ininya apa, yang belok kiri berapa, yang lurus berapa, terus yang belok kanan berapa. Lalu nanti dikalikan dengan EMP, ya. Sama ya, tetap sama. Kalau kita masih ngomong tentang menghitung kinerja, itu pasti dikalikan dengan EMP. Tujuannya apa? Untuk menyamakan dengan kendaraan acuan, ya. Kendaraan acuan itu adalah kendaraan ringan. Sehingga karena dia acuan, maka untuk EMP-nya dia pasti akan bernilai 1. Khusus untuk simpang bersinyal, ini ada yang namanya simpang terlindung dan terawan. Kalau terlindung berarti ketika Anda berangkat itu fasenya hijau ya, berangkat hijau itu dia tidak ada hambatan dari depan, itu terlindung.
Kalau terlawan berarti simpang yang ada di depan saudara itu juga sama-sama hijaunya. Jadi seperti ini ya. Fase 3 ini kan berarti yang dari barat dan timur hijau bareng. Hingga yang belok kanan itu akan bertemu di tengah-tengah ini. Karena dia bertemu sehingga dinamakan ini terlawan ya kan. Kalau dia terlawan maka Anda harus pakai IMP yang terlawan. Cara menghitungnya sama juga ya, tetap ya. ILP kalikan IMP-nya berapa, terus IHV kalikan IMP-nya berapa, lalu IMC kalikan IMP-nya berapa. Jadi itu merupakan total satu pendekat. Lalu untuk kapasitas simpang ya, pendekat untuk simpang bersinyal itu ditentukan juga, jadi saya garis bawahi juganya ya, kapasitas simpang bersinyal itu ditentukan juga oleh sinyal. Jadi kalau dia pengaturan sinyalnya bagus, maka kapasitasnya akan meningkat. Ciri-ciri kapasitas sinyal yang kapasitas simpang yang meningkat itu yang diberangkatkan makin banyak ya. Jadi tidak ada yang tersisa ketika setelah hijau kemudian merah lagi. Nah itu berarti pengaturannya sudah top ya, sudah bagus ya, paling bagus istilahnya. Untuk simpang itu, jadi kalau Anda pindahkan ke simpang yang lain itu belum tentu berhasil karena tiap simpang itu punya penciri masing-masing ya. Jadi punya pemecahan solusi masing-masing. Saya di sini hanya memberikan filosofi atau cara berpikir dasarnya. Jadi saudara ketika menemui kondisi ini di lapangan itu bisa bebas ya, bisa enak. Tidak seperti tukang ya. Tukang itu kan tahunya kalau bikin tembok kayak gitu ya. Begitu disuruh oleh site engineer yaitu saudara, ini harusnya bentuknya seperti ini. Nggak bisa dia. Karena tahunya ya itu. Nah, jadi untuk membedakan saudara dengan tukang itu saudara harus pelajari cara berpikir, cara dasar untuk berpikirnya atau filosofinya. Saudara dengan lulusan STM pun juga harusnya lebih advance saudara, karena di STM tidak diajari untuk filosofi dasar berpikirnya. Jadi kalau kapasitas itu kan ditentukan lebar ininya, pendekatnya nih ya. Seperti yang kita pelajari di simpang tak bersinyal. Nah, cuman ketika simpang tak bersinyal itu beroperasi, suatu saat kan dia penuh, padat ya, jenuh ya. Karena derajat kejenuhannya sudah terpenuhi. Sehingga kemudian kita perlu bantuan yang namanya sinyal. Jadi ada yang punya hak berjalan dulu, ada yang dihentikan. Kalau tidak ada pengatur, biasanya akan tetap ruwet jalannya, simpangnya ya, simpang tak bersinyal. Sehingga kemudian kinerjanya akan menurun sangat drastis. Nah, untuk itu perlu ditambah sinyal, yang itu tadi ya pengaturannya pakai fase ya. Kalau yang ini adalah hijau efektif. Nah ini kebetulan yang mempelajari ini adalah seorang guru besar dari UGM ya. Mungkin bukunya sudah pernah saudara baca ya, seorang guru besar ini. Jadi
Ketika lampu hijau, itu kendaraan yang paling depan itu biasanya ada lampu hijau, itu kan tidak bisa langsung bergerak dengan cepat dia. Karena kan masih melihat gitu. Terus lampunya hijau. Sehingga ini ada loss atau kehilangan. Jadi harusnya ketika lampu hijau itu dimulai dari sini, di sini juga sudah langsung penuh kan. Nah, cuma ini kan ada kehilangan. Kalau kita tarik garis, kemudian kita arsir, kita hitung luasannya, itulah besar kehilangan dari keefektifan waktu hijaunya. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena ini kaget ya, yang di depan sendiri itu kaget biasanya. Kadang masih ngelamun atau apa gitu ya. Terus waktu hijau. Terus kadang yang belakang kan nggak sabar. Bel, tin ya. Nah, itu baru jalan. Nah, itu yang dinamakan waktu hilangnya. Cara mengatasinya bagaimana? Biasanya ada yang menggunakan ini countdown ya, pakai hitung mundur. Jadi seperti MotoGP itu ya, atau F1, itu dikasih 3, 2, 1, 0. Nah, dengan itu, ini luasan yang terhasil ini akan semakin mepet ke sini. Jadi bukan berarti ketika diberikan tampilan hitung mundur itu akan penuh kotak. Tidak, hanya kita mengefektifkan saja. Dia akan semakin mepet ke sini, semakin kecil sekarang total loss-nya. Ketika berakhir juga begitu. Ketika berakhir, nah ini biasanya yang terakhir itu kan hijaunya sudah habis ya. Hijaunya sudah habis. Dia tidak berhenti, tapi terus sehingga ini. Nah, ini meluber nih ya, istilahnya yang gitu. Jadi biasanya kendaraan terakhir biasanya. Kalau kendaraan pertama itu lambat berangkat, kalau kendaraan yang terakhir lambat berhenti. Nah, ini sehingga kemudian kalau yang kendaraan terakhir lambat berhenti ini mudah solusinya. Kita pakai ember ini ya. Nah, ini kita pakai ember dan all red ya. Kita pakai ember dan all red. Sehingga kemudian kalau yang ini bisa teratasi. Kalau yang ini belum sepenuhnya bisa teratasi. Karena pakai countdown pun ya, pakai hitung mundur pun juga masih akan ada waktu hilang. Jadi seperti itu filosofinya ya, bisa dibaca sendiri sebenarnya ya. Nah, jadi kalau kita masuk ke cara penghitungannya ya, ini sebenarnya tampilan tentang simpang di berbagai kota untuk menunjukkan tingkat kepadatannya ya, tingkat kepadatannya. Jadi sebenarnya kalau manual ini itu dikeluarkan bersamaan dengan software. Softwarenya namanya KAJI, Kapasitas Jalan Indonesia. Cuman softwarenya ini 8 bit ya. Jadi seperti apa dulu ya? Saudara ini generasi angkatan 2000 ya. Jadi begitu lahir sudah Windows. Jadi dulu itu komputer masih pakai DOS. Pakai DOS itu masih kotak-kotak gitu. Sehingga softwarenya sudah tidak berjalan lagi sekarang. Nah, ini panduannya ini perencanaan dan pengoperasian itu panduan untuk operasional softwarenya. Jadi, kalau kita bikin simpang itu pertama itu belum jadi simpang, ya. Maksudnya belum jadi simpang bersinyal, sehingga ini masuk ke perancangan. Perancangan. Simpangnya sudah ada tapi lampu sinyalnya belum ada. Kemudian ada juga yang perencanaan. Kalau perencanaan itu
bahkan jalannya pun belum ada, ini masih ruas jalan gitu ya, tapi belum jadi simpang, itu perencanaan. Kalau pengoperasian itu simpangnya sudah bersinyal, Anda melakukan survei di sana itu ngecek saja apakah kinerjanya masih bagus. Jadi ada tiga ini ya, ada tiga tipe cara kita menghitung. Untuk tipe simpang sama seperti yang tak bersinyal. Kalau depannya 4 berarti adalah 4 kaki ya, 4 pendekat. Lalu 1-1 berarti ini pendekatnya itu satu lajur berarti ya, baik utara selatan dan utara timur. Kalau 4-1-2 ini bisa lihat ya, 1 berarti yang utara selatan, 1 yang utara timur, 2 lajur. Ini juga gitu. Terus di sini ada yang pakai kode L ya, kode L. Kalau L itu berarti pakai LTOR itu tadi. LTOR itu adalah yang belok kiri jalan terus. Jadi ini bukan ya, bukan skema bermain sepak bola ya, karena sekarang masih Euro ya. Di 4-3-3, 4 apa, bukan itu. Di Jepang ini ya. Sama untuk yang 3 lengan juga seperti itu. Ini bisa saudara baca rencana-rencana fase ya, fase simpang itu apa saja bisa saudara pelajari. Jadi nanti kalau melakukan menghitung, Anda bisa lebih luas milih yang mana fasenya. Nah, ini ada prosedur penghitungan ini di bagian ruas jalan perkotaan, ruas jalan luar kota, dan simpang tak bersinyal kemarin juga ada prosedur perhitungan. Cuma kemarin sudah saya ikhtisarkan. Nah, kalau yang ini kita tidak perlu lihat ikhtisar, langsung lihat di MKJI-nya saja. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah ini berdasarkan formulirnya. Langkah pertama ini. Apa ini? Ya, untuk parameternya toh. Parameternya. Lalu ini juga parameternya ya. Waktu antar hijau, waktu hilang. Nah, ini ada istilah baru lagi ya. Tadi kan istilahnya amber on red ya. Waktu antar hijau ini apa? Jadi waktu antar hijau itu antara hijau di pendekat satu ke pendekat yang lain itu ada waktu beberapa detik itu tadi. Yang misalnya minimal 1 detik ya, all red. Atau ditambahi amber. Amber itu kuning. Ya itulah yang dinamakan waktu antar hijau. Jadi waktu kuning dan merah, all red. Kalau bahasa Inggrisnya intergreen ya, intergreen. Jadi waktu antar hijau. Jadi itu waktunya adalah amber plus all red. Kalau waktu hilang, ya itu tadi yang kita pelajari di ini. Tadi tentang waktu hijau itu ya, yang di awal itu kan ada hilangnya berapa detik itu. Akibat orang yang
gagal berangkat dengan tepat waktu ketika hijau, dan orang yang gagal berhenti ketika waktu hijaunya habis. Jadi itu lost time-nya itu ya. Lalu penentuan waktu sinyal ini yang menentukan ini ya. Kita hitung kapasitas. Kalau sudah berarti nah ini kita hitung perilakunya dengan ini menjadi kinerja nantinya. Oke, ini prosedur perhitungan. Bisa dibaca nanti sendiri langkah-langkah yang harus dimasukkan. Dimasukkan di mana gitu ya. Coba kita lihat di belakang halaman 39. Nah ini ya, ini kan ada formulir ini, simpang bersinyal. Jadi dimasukkan di sini ya, form SIG 1, formulir SIG 2, formulir SIG 3, terakhir formulir SIG 4. Jadi, terakhir SIG 5 ya, terakhir. Jadi ada 5 formulir. Itu tadi yang untuk membaca langkah-langkahnya itu tadi, itu dimasukkan di mana? Ya itu tadi dimasukkan di formulir. Nah ini kelebihan. Jadi, seperti itu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa apa yang saya jelaskan di sini itu tidak bisa mengcover semuanya. Jadi saudara tetap harus aktif membaca sendiri, dan nanti silakan nanti mulai mengerjakan tugas ya. Oke, kita cuma sampai simpang saja. Jadi ada tugas-tugas, silakan kerjakan sendiri-sendiri, dikumpulkan di study. Kalau formulir ini penggunaan sinyal ini. Yang ini saya jelaskan aja yang ini ya. Untuk sinyal nanti di formulirnya itu Anda akan diminta untuk menghitung ini LAV, kemudian LEV, kemudian AV dan EV ya. Jadi anggaplah gambar ini adalah simpang 4 yang saudara tinjau ya, dengan titik-titik konflik utamanya atau konflik kritisnya ini tadi. Ini kan tadi kalau lurus ketemu dengan yang ini gitu. Jadi misalnya yang berangkat duluan ini adalah EV ini ya, kendaraan EV dari pendekat selatan, sehingga dia namanya EV karena kependekan dari evacuate ya. Evacuate. Jadi intinya kan memang kita mengevakuasi kendaraan ya, sehingga namanya evacuate. Mengevakuasi kendaraan dari satu pendekat agar bisa selamat sampai ke pendekat tujuannya. Apakah dia belok kiri, lurus, atau yang ke kanan. Jadi ini namanya EV itu kendaraan evacuate. Ketika dia kendaraan yang terakhir yang kita lihat ini, kendaraan yang terakhir, dia melaju. Ini sudah ketika dia melintasi marga yang di ujung pendekat, ini sudah merah ya. Sudah merah, kuning ya, minimal kuning ya. Oke, jadi maka ini kita harus ukur jaraknya dari marka ini sampai ke kendaraan yang akan hijau berikutnya. Kalau dia seumpama lurus ya, dan bertemu di sini. Sehingga ini ketemu namanya panjang EV, panjang evakuasi. Panjang kendaraan ini yang harus ditempuh jaraknya ya, agar dia bisa selamat ketika kendaraan terakhir ini terevakuasi dari
pendekat. Ketika ini hijau, dia ini sudah di atasnya ini, gitu. Intinya itu. Hingga istilahnya ada LEV. Kemudian ini ada LEB, itu adalah ini ya, kendaraan advance yang akan datang, itu AV singkatannya ya. Itu kalau kita hitung ke ini, ke tepi jalan, itu adalah yang dinamakan notasi LEB. Kemudian LAV itu hampir mirip dengan LEV, yaitu ketika kendaraan ini advancing yang pertama keluar, ya, ketika dia melintasi marka yang di pendekat ini, sampai dia kira-kira akan bertemu dengan kendaraan yang terakhir, ya, itu LAV. Jadi seperti itu. Ini bisa dibaca ya, kendaraan yang datang. Jadi advancing, kendaraan yang berangkat ya, evacuate ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah skenario ketika kendaraan terakhir berangkat. Jadi karena setelah dia lewat ini langsung kuning dan merah, sehingga harusnya di belakangnya sudah berhenti. Kalau masih ketika sudah kuning itu masih ada yang jalan, itu berarti risiko ditanggung sendiri, seperti yang dilakukan kebanyakan saudara ya, mungkin ya di lampu merah gitu. Ketika kuning masih di dead no, itu risiko ditanggung sendiri ya, karena yang keselamatan yang ditanggung itu adalah yang ini, yang terakhir berangkat, lalu langsung ketika dia melintasi itu sudah langsung kuning. Kalau ketika sudah merah itu Anda masih jalan, lalu ini hijau nanti ketemu di sini, nah itu misalnya ada apa-apa, yang nanggung adalah saudara sendiri, karena resiko ditanggung diri sendiri. Sedangkan untuk supir itu kan harus belajar yang seperti ini. Ada tes SIM-nya ya. Di tes SIM juga ada ya seperti ini. Kalau ketemu kendaraan di simpang itu apa yang didahulukan kan seperti itu. Yaitu mirip-mirip, cuma mereka tidak pakai dimensi. Kalau saudara bedanya kan pakai dimensi. Ini diukur ini L. Kalau namanya L berarti panjangnya ini berapa. Apakah tergantung ini Pak? Jumlah lajur? Ya tentu tergantung jumlah lajur. Jadi LV-nya tergantung jumlah lajur kan di sini. Nah, nanti yang saudara lihat itu yang paling kiri ya, kalau lajurnya 2. Jadi yang paling kritis. Yang paling kiri nanti, kalau dia paling kiri kan berarti yang paling jauh. LAV juga gitu ya. Kalau ini lajurnya ada 2, yang ini yang dilihat yang paling kiri, LAV-nya ya. Kalau LAV. Jadi begitu. Nanti itu ada di formulir 3 ya. Ada di formulir 3. Ini ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi untuk yang lampu merah ini timbang bersihnya memang tidak saya berikan ikhtisarnya karena semuanya ini yakin semua ya, penting semua ya, sehingga tidak bisa diikhtisarkan. Kalau saya bikin rangkuman, ya saya nulis semua, sama seperti semua ini isinya semua. Karena waktu kita terbatas, jadi saya harap seperti pesan saya berkali-kali bahwa kita kuliah itu waktunya terbatas. Yang penting saudara sudah dapat materi, nanti bisa dibaca sendiri. Minggu depan setelah Anda baca, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi seperti itu saja. Dan mumpung di sini,
Silakan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Jadi sementara untuk saat ini, kalau tidak yang ditanyakan, kita cukupkan dulu. Jadi saya, karena banyak sekali yang ditanyakan, sementara kita bagi dua ya. Jadi minggu depan untuk contoh soalnya. Jadi silakan MKJI-nya dibaca dulu. Nanti minggu depan mungkin dari penjelasan yang kurang apa, mungkin ada yang luput ya belum saya jelaskan, silakan ditanyakan minggu depan. Tapi kalau rencana kelas minggu depan adalah kita bahas tentang contoh soal. Jadi begitu saja. Untuk yang hadir di sini, silakan mengisi absen di chat ya. Silakan mengisi absen di chat dengan menuliskan nama lengkap dan NIM. Silakan, saya tunggu. Ya, sambil nunggu yang selesai absen, jadi kenapa kita tidak ketemu di kelas? Ya karena kebetulan kondisi saya juga sedang kurang baik, jadi kemarin ada perubahan cuaca ya, kebetulan kita kurang fit, sehingga saya tidak berani untuk bertemu di kelas dulu. Insya Allah minggu depan kita bisa bertemu di kelas. Cuman syaratnya seperti itu. Jadi minggu kemarin bahwa tidak semua bisa hadir ya. Jadi hanya beberapa saja. Maksimum itu 50% kapasitas kelas atau 20 orang. Cuman yang saya tekankan itu adalah yang asli Jember. Jadi biar saudara tidak perlu datang ke Jember ya, yang dari luar kota, karena sama saja. Jadi, bagi yang ikut kuliah daring ataupun yang datang di kelas itu sama ya, sama nilainya. Ini yang absen masih beberapa, silakan. 2, 3.
Ya, masih kurang 2 atau 3 orang lagi yang belum absen, silakan. Saya tunggu 1 menit lagi, setelah itu akan saya tutup kelasnya. Jadi pada waktu kuliah seperti ini tidak tidak membuat ini ya, harusnya tidak membuat ngantuk, karena satu lagi itu ya bedanya saudara dengan SMA, bahwa ketika Anda kuliah itu merupakan pilihan saudara sendiri. Kuliah itu bukan pendidikan wajib. Ya, ada yang sudah, ada yang belum ini absen, silakan di absen aja. Ya, sudah ya, sudah 18. Baik, kalau begitu kita akhiri kuliahnya. Silakan dipelajari di MKJI, karena yang sudah saya bagikan ya di MKJI-nya. Dan untuk tambahan, mungkin saudara nanti akan saya sharekan akan saya share, ya bukan mungkin ya, akan saya share untuk PKJI, untuk saudara baca sendiri. Nanti kemungkinan kita akan ada tugas di sana ya. Jadi membandingkan PKJI dengan MKJI setelah Anda mengerjakan tugasnya. Jangan lupa tugas untuk mengerjakan UTS segera dikumpulkan. Sudah saya berikan handout kuliahnya ya. Handout kuliahnya sudah saya berikan. Nanti kalau ada kelas B mau fotokopi juga silakan dilayani untuk fotokopinya. Baik, kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.